Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Puspita Anggari dari kelas 10 Tata Boga 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai pengertian teks eksposisi dan teks laporan hasil observasi. Kemudian struktur dari teks tersebut, kaidah kebahasan teks dan ciri-cirinya. Oke, dimulai dari teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Selanjutnya struktur. Teks laporan memiliki 3 struktur, yaitu 1. Pertanyaan umum, 2. Deskripsi bagian, dan yang 3 adalah deskripsi manfaat. Kemudian kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi diantaranya adalah 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri, atas, disebut, dan lain-lain yang digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan, tambahan menggunakan dan, serta, perbedaan menggunakan berbeda dengan, persamaan menggunakan sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, dan hal yang sama. Pertentangan menggunakan sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbanding terbalik, dan yang terakhir adalah pilihan menggunakan atau. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembunuh vena, leukemia, sindrom, dan fobia, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri teks. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Dan yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, bersaling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahui berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitikberatkan pada pengelompokan segala sesuatu di dalam jenis-jenis dengan ciri-ciri atau keadaan secara umum. Yang ke-10, disajikan secara menarik baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunan logis. Dan yang terakhir adalah 11, teks laporan hasil observasi menggambarkan suatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Kemudian selanjutnya adalah teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kemudian struktur. Untuk menulis teks eksposisi kita perlu mengetahui strukturnya. Berikut ini struktur teks eksposisi. 1. Judul. 2. Pendahuluan atau tesis. Dan yang ketiga adalah penjelasan atau argumentasi. Yang keempat adalah penegasan ulang atau simpulan. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksposisi adalah 1. Menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, tulisan berisi fakta. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Yang keenam, bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak pada atau memaksa kehendak penulis pada pembaca. Sekian penjelasan saya mengenai teks laporan observasi dan teks eksposisi. Maaf bila ada kata yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.